Pernahkah kamu merasa hidupmu runtuh hanya karena satu hal hilang? Sesuatu yang kamu jaga, kamu cintai, dan kamu harapkan, tiba-tiba Allah ambil tanpa penjelasan. Namun pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika kehilangan itu bukan musibah, melainkan cara Allah menyelamatkanmu? Sebelum kita mulai, sahabat Langkah Cahaya, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan dakwah-dakwah penyejuk hati lainnya. Like video ini jika kamu ingin lebih banyak konten yang menguatkan iman, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang berjuang dalam diam. Mari kita mulai. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena bisa jadi video ini adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu simpan. Pernahkah kita berada di titik hidup di mana dada terasa begitu sempit, pikiran penuh sesak, dan hati seakan kehilangan arah hanya karena satu hal hilang dari hidup kita? Ada kalanya kita duduk terdiam, menatap kosong, sambil bertanya dalam hati, kenapa ini harus terjadi padaku? Kehilangan memang bukan perkara ringan. Ia datang tanpa aba-aba, meruntuhkan rencana dan mengguncang perasaan. Kehilangan bisa berupa pekerjaan yang selama ini menjadi sandaran, seseorang yang sangat kita cintai, kesempatan yang kita perjuangkan dengan sepenuh tenaga, atau keadaan hidup yang dulu terasa aman dan tenang. Saat semua itu diambil, kita merasa seolah hidup sedang tidak adil kepada kita. Namun di saat seperti itulah kita sering lupa satu hal penting, bahwa tidak semua kehilangan datang sebagai musibah. Tidak semua yang diambil Allah bertujuan untuk menghancurkan kita. Justru seringkali apa yang Allah ambil adalah sesuatu yang jika terus kita pegang, perlahan akan melukai iman, hati dan masa depan kita. Tapi karena keterbatasan pandangan, kita hanya melihat kehilangan dari sudut rasa sakit hari ini, bukan dari keselamatan yang Allah siapkan untuk esok hari. Manusia memiliki kecenderungan mencintai sesuatu secara berlebihan. Kita menggenggam dunia dengan erat, seakan-akan ia akan selalu bersama kita. Kita merasa aman karena jabatan, merasa kuat karena harta, merasa hidup karena kehadiran seseorang. Tanpa sadar hati kita mulai bersandar pada selain Allah. Kita berdoa, tapi keyakinan kita lebih besar pada usaha. Kita bersujud, tapi ketenangan kita justru datang dari dunia. Maka ketika dunia itu diambil, hati kita runtuh, bukan karena Allah jauh, tapi karena selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Allah tahu kapan seseorang mulai terlalu bergantung pada sesuatu selain Dia. Maka dengan kasih, sayang yang sering tidak kita pahami, Allah melepaskan apa yang terlalu kita cintai. Bukan karena Allah ingin melihat kita terluka, tapi karena Allah ingin menyelamatkan hati kita sebelum terluka lebih dalam. Kehilangan adalah panggilan lembut dari Allah agar kita kembali mengingat siapa tempat bergantung yang sebenarnya, kembali menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki di dunia ini. Seringkali kita baru mengenal arti doa yang sungguh-sungguh setelah kehilangan. Kita baru merasakan nikmatnya sujud panjang ketika tidak ada lagi tempat mengadu. Kita baru memahami arti tawakal ketika semua jalan terasa tertutup. Padahal sebelumnya, doa hanya sekadar rutinitas, dan sujud hanya sekadar gerakan. Kehilangan mengajarkan kita untuk benar-benar bersandar, mengajarkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya yang tidak pernah pergi, tidak pernah berubah, dan tidak pernah mengecewakan. Ketahuilah Allah tidak pernah salah dalam mengambil. Jika sesuatu pergi dari hidup kita, itu karena Allah tahu sesuatu itu tidak baik jika terus tinggal. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai hari ini adalah sebab jauhnya kita dari Allah. Bisa jadi sesuatu yang kita perjuangkan, mati-matian justru akan menjerumuskan kita pada kesombongan, kelalaian, atau keputusasaan di masa depan. Tapi karena cinta kita kepada dunia begitu besar, kita menutup mata dari semua kemungkinan itu. Kehilangan juga adalah cara Allah membersihkan hati, membersihkan dari ketergantungan, dari rasa memiliki yang berlebihan, dan dari keyakinan palsu bahwa kita bisa mengendalikan hidup sepenuhnya. Saat semuanya berjalan sesuai rencana, kita merasa hebat. Tapi ketika satu saja rencana Allah berbeda dari rencana kita, barulah kita sadar betapa lemahnya diri ini. Di titik itu Allah tidak sedang menghukum tapi sedang mendidik, tidak sedang menjatuhkan tapi sedang menguatkan dari dalam. Banyak orang yang berkata, seandainya dulu aku tidak kehilangan itu, hidupku pasti lebih baik. Padahal, kita tidak pernah tahu bagaimana hidup kita jika kehilangan itu tidak terjadi. Kita tidak tahu dosa apa yang mungkin akan kita lakukan. Kita tidak tahu ujian apa yang akan lebih berat. Kita tidak tahu kesesatan apa yang mungkin akan kita jalani. Allah melihat seluruh jalan hidup kita dari awal hingga akhir, sementara kita hanya melihat satu potongan kecil yang bernama hari ini.
maka wajar jika hati merasa sakit. Wajar jika air mata jatuh. Islam tidak pernah melarang kesedihan. Bahkan para nabi pun menangis ketika diuji. Tapi yang perlu kita jaga adalah keyakinan. Jangan sampai kehilangan membuat kita berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai rasa sakit membuat kita menjauh darinya. Karena justru di saat seperti inilah Allah paling dekat dengan hambanya yang terluka. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah titik balik. Titik di mana Allah ingin membentuk versi diri kita yang lebih kuat, lebih dewasa dan lebih dekat kepadanya. Mungkin hari ini kita belum mengerti. Mungkin hati kita masih penuh tanda tanya. Tapi suatu hari nanti, ketika waktu telah berjalan dan luka telah mengering, kita akan berkata, ternyata Allah menyelamatkanku lewat kehilangan itu. Maka jika saat ini kamu sedang berada di fase kehilangan, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sedang hancur. Bisa jadi Allah sedang menata ulang hidupmu, menyingkirkan yang tidak baik, agar kelak Dia menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah, lebih berkah dan lebih menenangkan. Percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya, kecuali untuk kebaikan, meski kebaikan itu datang dengan air mata. Seringkali setelah kehilangan terjadi, yang paling terasa bukan hanya sedih, tapi juga rasa hampa. Hati terasa kosong, seolah ada bagian hidup yang tercabut begitu saja. Kita bangun tidur dengan perasaan yang berbeda, menjalani hari tanpa semangat, dan menjalani rutinitas dengan hati yang lelah. Di titik ini, banyak orang mulai mempertanyakan dirinya sendiri, merasa gagal, merasa tidak berguna, bahkan merasa hidupnya tidak lagi berarti. Padahal perasaan hampa itu bukan tanda bahwa hidup kita berakhir, melainkan tanda bahwa Allah sedang mengosongkan ruang dalam hati kita untuk sesuatu yang lebih baik. Selama ini, tanpa kita sadari, hati kita terlalu penuh oleh dunia, penuh oleh harapan kepada manusia, penuh oleh ambisi, penuh oleh keinginan untuk diakui, dan penuh oleh rasa memiliki yang berlebihan. Ketika hati sudah terlalu penuh, tidak ada lagi ruang untuk ketenangan yang datang dari Allah. Maka Allah, dengan caranya yang lembut namun tegas, mengosongkan hati itu, mengambil sebagian isinya, agar kita punya ruang untuk kembali mengingatnya. Kehilangan seringkali memaksa kita berhenti berlari mengejar dunia, berhenti sibuk membuktikan diri, dan berhenti merasa paling kuat. Di saat itulah kita dipaksa untuk duduk diam, merenung dan melihat ke dalam diri. Kita mulai menyadari bahwa selama ini kita terlalu sibuk mengatur hidup, sampai lupa bahwa ada Allah yang Maha Mengatur. Kita terlalu percaya pada rencana sendiri, sampai lupa bahwa rencana Allah selalu jauh lebih sempurna. Allah tidak pernah mengosongkan hati hambanya tanpa tujuan. Saat hati terasa sepi, sebenarnya Allah sedang mengundang kita untuk mengisinya dengan doa. Saat hidup terasa sunyi, Allah sedang mengajak kita untuk berbicara lebih dekat dengannya. Banyak orang yang baru merasakan nikmatnya munajat di sepertiga malam justru setelah kehilangan. Bukan karena mereka ingin diuji, tapi karena tidak ada lagi tempat bergantung selain Allah. Di fase kehilangan, kita belajar satu hal yang sangat berharga, yaitu keikhlasan. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit. Ikhlas bukan berarti tidak menangis. Ikhlas adalah menerima bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meski hati belum sanggup memahaminya. Ikhlas adalah tetap percaya ketika logika kita tidak menemukan jawaban. Dan keikhlasan inilah yang perlahan-lahan menenangkan jiwa. Kehilangan juga mengajarkan kita tentang siapa yang benar-benar ada untuk kita. Saat dunia menjauh, saat manusia pergi, kita menyadari bahwa hanya Allah yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah berpaling, dan tidak pernah lelah mendengar keluhan hambanya. Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Tapi seringkali, kita baru merasakan kedekatan itu ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Banyak orang takut kehilangan karena merasa tidak akan sanggup menjalani hidup tanpanya. Tapi kenyataannya Allah selalu memberi kekuatan setelah kehilangan. Kekuatan itu tidak datang sekaligus, melainkan setahap demi setahap. Hari demi hari, luka yang tadinya terasa sangat perih mulai berubah menjadi pelajaran. Air mata yang dulu jatuh karena kesedihan, perlahan berubah menjadi doa yang penuh harap. Dan hati yang dulu rapuh, pelan-pelan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Allah Maha Lembut kepada hambanya. Jika Allah tahu kehilangan itu akan menghancurkan kita sepenuhnya, Allah tidak akan menurunkannya. Setiap ujian selalu disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Maka jika hari ini kamu masih mampu bertahan, meski terasa berat, itu tanda bahwa Allah sedang meneguhkan hatimu. Bahwa di balik kehilangan ini, ada kekuatan baru yang sedang Allah tumbuhkan dalam dirimu. Kehilangan juga mengajarkan kita untuk tidak menunda kebaikan.
Ketika sesuatu pergi, kita mulai sadar betapa berharganya waktu, betapa pentingnya bersyukur, dan betapa rapuhnya kehidupan. Kita belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil yang dulu sering kita abaikan. Nafas yang masih Allah beri, kesempatan untuk berdoa, dan kemampuan untuk bersujud, semua itu adalah nikmat besar yang sering baru kita sadari setelah kehilangan. Maka jangan terburu-buru menutup hatimu saat kehilangan datang. Jangan biarkan rasa hampa berubah menjadi putus asa. Biarkan rasa itu menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Jadikan kehilangan sebagai pengingat bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa dekat kita dengan Allah. Karena ketenangan sejati bukan datang dari apa yang kita pegang, melainkan dari siapa yang kita percaya. Jika hari ini hatimu terasa kosong, jangan takut. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari hal-hal yang tidak perlu, agar kelak Dia mengisinya dengan ketenangan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Teruslah bertahan, teruslah berdoa, dan teruslah berharap. Karena Allah tidak pernah mengosongkan hati hambanya tanpa rencana yang indah. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari saat kehilangan datang, yaitu bahwa Allah sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang mungkin akan menyakiti kita lebih dalam di masa depan. Karena sebagai manusia, kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, sementara Allah melihat apa yang ada di balik semua peristiwa. Kita menilai sesuatu dari rasa nyaman hari ini, bukan dari dampaknya di kemudian hari. Maka wajar jika hati menolak ketika sesuatu yang terasa baik justru diambil. Padahal bisa jadi, disitulah letak keselamatan yang Allah siapkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka cintai dengan sepenuh hati, perlahan justru menjauhkan mereka dari kebaikan. Ada yang terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa menjaga salat. Ada yang terlalu bergantung pada manusia hingga lupa berdoa. Ada yang terlalu mencintai kenyamanan hingga lalai memperbaiki diri. Semua itu terlihat baik-baik saja di permukaan, sampai akhirnya Allah menghentikan semuanya lewat sebuah kehilangan. Kehilangan sering datang sebagai peringatan sebelum penyesalan. Allah Maha Penyayang, Dia tidak menunggu hambanya terjatuh terlalu jauh. Ketika Allah tahu bahwa suatu jalan akan membawa kita pada luka yang lebih besar, Allah menutup jalan itu. Meski penutupan itu terasa menyakitkan, sebenarnya Allah sedang melindungi kita. Tapi karena hati kita masih terpaut pada apa yang hilang, kita lebih sibuk meratapi rasa sakit daripada memahami maksud di baliknya. Di fase ini, banyak orang mulai merasa bingung. Hidup yang dulu terasa terarah, kini seperti kehilangan arah. Rencana-rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba runtuh. Tapi justru disitulah Allah ingin mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup ini tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ada Allah yang mengatur setiap detail sekecil apapun itu. Ketika rencana kita hancur, bukan berarti hidup ikut hancur. Bisa jadi rencana Allah yang sedang dimulai. Allah sering menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita sadari. Menyelamatkan dari pergaulan yang salah, dari ambisi yang berlebihan, dari hubungan yang melelahkan jiwa, atau dari jalan hidup yang tampak indah tapi penuh bahaya. Jika semua itu dibiarkan terus berjalan, mungkin iman kita yang akan menjadi korbannya. Maka Allah memilih cara yang paling cepat untuk menghentikan semuanya, meski harus melalui rasa kehilangan. Kehilangan juga membuka mata kita tentang hakikat dunia. Dunia memang indah, tapi tidak pernah bisa diandalkan sepenuhnya. Apapun yang ada di dunia ini bisa pergi kapan saja. Hari ini ada, besok bisa tiada. Ketika kita menyadari hal ini, hati perlahan belajar untuk tidak terlalu menggenggam. Kita mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan datang dari kepemilikan, melainkan dari keikhlasan. Bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa ringan hati kita melepaskan. Di balik kehilangan, Allah sering mengganti dengan pemahaman yang lebih dalam. Pemahaman tentang diri sendiri, tentang hidup, dan tentang hubungan kita dengan Allah. Banyak orang yang justru menemukan jati dirinya setelah kehilangan. Mereka menjadi lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih sadar akan tujuan hidup. Jika bukan karena kehilangan itu, mungkin mereka akan terus berjalan tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Allah tidak pernah menutup satu jalan kecuali Dia membuka jalan lain. Tapi seringkali, kita terlalu fokus pada pintu yang tertutup sampai lupa mencari pintu yang terbuka. Kita sibuk menoleh ke belakang, meratapi apa yang sudah pergi, hingga lupa melangkah ke depan. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kebingungan. Setiap kehilangan selalu diiringi dengan petunjuk, hanya saja petunjuk itu menunggu hati yang mau tenang dan bersabar. Kehilangan mengajarkan kita untuk percaya, bukan hanya ketika keadaan sesuai harapan,
tapi juga ketika hidup berjalan di luar rencana. Percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik, meski kita belum mengerti sekarang. Percaya bahwa apa yang Allah ambil bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Dan percaya bahwa di balik setiap air mata, ada doa yang sedang Allah kabulkan dengan cara yang berbeda. Jika hari ini kamu masih bertanya-tanya untuk apa semua ini, ketahuilah bahwa tidak semua jawaban harus datang sekarang. Ada hikmah yang baru akan terasa setelah waktu berlalu. Ada kebaikan yang baru terlihat setelah hati benar-benar pulih. Tugas kita bukan memahami semuanya hari ini, tapi tetap berjalan dengan iman yang utuh, tetap melangkah meski hati belum sepenuhnya tenang. Karena seringkali, keselamatan terbesar dalam hidup datang bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi dari apa yang Allah jauhkan dari kita. Dan meski prosesnya menyakitkan, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kehilangan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Pada titik tertentu setelah kehilangan, kita akan sampai pada sebuah fase yang paling sunyi. Fase ketika pertanyaan mulai berkurang, tapi jawaban belum juga datang. Hati tidak lagi menangis sekeras dulu, namun juga belum sepenuhnya tenang. Di fase inilah Allah sedang bekerja dengan cara yang paling halus. Bukan dengan mengubah keadaan di luar, tetapi dengan menenangkan keadaan di dalam hati kita. Allah sedang mengajarkan kita untuk menerima, bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai hamba yang percaya. Menerima bukan berarti menyerah pada keadaan. Menerima adalah mengakui bahwa ada kuasa yang lebih besar dari diri kita, bahwa tidak semua hal harus kita pahami agar bisa kita jalani. Ada perkara yang cukup kita serahkan kepada Allah, tanpa perlu terus-menerus kita pertanyakan. Ketika hati mulai belajar menerima, disitulah beban terasa lebih ringan. Rasa sesak perlahan berubah menjadi lapang, dan luka yang tadinya terbuka mulai mengering. Allah tidak pernah menyuruh hambanya untuk kuat sendirian. Justru Allah mengundang kita untuk datang, bersujud dan mengadu. Dalam keheningan salat, dalam doa yang lirih, dan dalam air mata yang jatuh diam-diam, Allah mendekatkan dirinya. Di saat itulah kita mulai merasakan ketenangan yang tidak datang dari jawaban, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Apapun yang sedang kita hadapi, seringkali kita mengira ketenangan akan datang setelah keadaan membaik, setelah kehilangan tergantikan, setelah masalah selesai, atau setelah hidup kembali seperti dulu. Padahal ketenangan sejati tidak menunggu keadaan berubah. Ketenangan hadir ketika hati memilih untuk percaya kepada Allah, meski keadaan belum sepenuhnya membaik. Dan inilah pelajaran besar dari kehilangan, bahwa damai itu bukan hasil dari dunia yang sempurna, melainkan dari iman yang kokoh. Di fase ini Allah mulai menanamkan hikmah di dalam hati. Hikmah tentang sabar yang sebenarnya. Sabar yang tidak sekadar menahan diri, tetapi sabar yang disertai harapan. Harapan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Setiap detik kesabaran, setiap usaha menahan diri dari keluh kesah, semuanya bernilai di sisi Allah. Bahkan, ketika tidak ada satupun manusia yang memahami perjuangan kita, Allah Maha mengetahui. Kehilangan juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan takdir. Takdir bukan untuk dilawan, tapi untuk dijalani dengan iman. Kita boleh berusaha, boleh berharap, dan boleh berdoa. Tapi ketika Allah menetapkan sesuatu yang berbeda, tugas kita adalah percaya bahwa ketetapannya selalu membawa kebaikan, meski tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Berdamai dengan takdir bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan iman. Di saat hati mulai tenang, kita akan menyadari bahwa Allah sedang membentuk pribadi yang baru dalam diri kita. Pribadi yang lebih sabar, lebih peka, dan lebih rendah hati. Kehilangan mengikis kesombongan yang mungkin tidak kita sadari, mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Dan ketika titipan itu diambil, tidak ada yang benar-benar hilang. Karena semuanya memang milik Allah sejak awal. Allah seringkali memberi pelajaran terbesar melalui kesunyian. Ketika suara dunia meredup, kita bisa mendengar suara hati dengan lebih jelas. Kita mulai memahami apa yang benar-benar penting dan apa yang selama ini hanya kita kejar tanpa makna. Kehilangan membuat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, agar kita bisa kembali menata arah hidup dengan lebih jernih. Maka jika hari ini kamu berada di fase yang sunyi ini, jangan takut, jangan merasa tertinggal atau kalah. Justru di fase inilah Allah sedang menguatkan pondasi imanmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, apa yang Allah tanam hari ini akan tumbuh menjadi ketenangan di masa depan. Tidak semua proses harus cepat, dan tidak semua kebaikan harus segera terlihat. Teruslah melangkah dengan hati yang berserah. Teruslah berdoa meski kata-kata terasa berat.
Dan teruslah percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah hilang. Karena ketika hati sudah belajar menerima, disitulah kehilangan berhenti menjadi luka dan mulai berubah menjadi hikmah. Setelah hati mulai belajar menerima, ujian berikutnya adalah menjaga iman agar tidak ikut goyah. Karena kehilangan tidak selalu mengguncang di awal saja. Terkadang ia datang kembali dalam bentuk kenangan, ingatan, dan rasa sepi yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Di saat seperti itulah, iman diuji dengan cara yang paling halus. Bukan melalui peristiwa besar, tapi melalui bisikan hati yang membuat kita ragu, lelah, dan hampir menyerah. Di fase ini, banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya sedang berjuang sendirian di dalam. Senyum tetap terpasang, aktivitas tetap berjalan, namun hati terasa kosong dan berat. Tapi justru disitulah Allah melihat ketulusan hambanya. Allah mengetahui setiap rasa yang tidak terucap, setiap doa yang hanya bergetar di dalam dada, dan setiap usaha kecil untuk tetap bertahan meski hati sedang lelah. Menjaga iman saat kehilangan bukanlah hal yang mudah. Ada hari di mana salat terasa ringan, tapi ada juga hari di mana berdiri saja rasanya berat. Ada waktu di mana doa mengalir lancar, tapi ada juga waktu di mana kata-kata terasa kering. Semua itu adalah bagian dari proses. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya meminta kejujuran. Datanglah kepada Allah apa adanya. Meski dengan hati yang remuk dan iman yang sedang lemah, kehilangan mengajarkan kita untuk bergantung kepada Allah. Bukan hanya saat kita butuh, tapi juga saat kita tidak punya apa-apa lagi. Ketika semua sandaran dunia hilang, barulah kita benar-benar merasakan arti tawakal. Menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha semampunya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi percaya penuh bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik menurut Allah. Di fase ini, doa menjadi tempat berlindung yang paling aman. Doa yang sederhana, tanpa kata-kata indah, namun lahir dari hati yang jujur. Kadang kita hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku lelah," dan itu sudah cukup. Allah memahami bahasa hati hambanya, bahkan ketika hambanya tidak sanggup merangkai kata. Tidak ada doa yang terlalu kecil, dan tidak ada air mata yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Kehilangan juga melatih kita untuk sabar dalam waktu yang panjang. Sabar yang tidak hanya sehari atau seminggu, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sabar yang tidak selalu disertai senyum, tapi disertai keyakinan bahwa Allah sedang melihat perjuangan kita. Setiap kali kita menahan diri dari keluh kesah, setiap kali kita memilih diam daripada berprasangka buruk, disitulah pahala sabar sedang ditulis. Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Meski terasa sunyi, sebenarnya Allah sedang menuntun langkah kita perlahan. Kadang Allah menguatkan lewat ayat yang tiba-tiba kita dengar, lewat nasihat yang tanpa sengaja kita temui, atau lewat perasaan tenang yang datang tanpa sebab. Semua itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaga kita. Meski jalan yang kita lalui tidak mudah, di fase menjaga iman ini, kita mulai belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, tapi mampu bangkit setiap kali jatuh. Mampu kembali berdiri meski hati masih sakit, mampu kembali berdoa meski jawaban belum terlihat, dan mampu kembali berharap meski masa depan masih terasa kabur. Semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah. Maka jika hari ini kamu merasa imanmu naik turun setelah kehilangan, jangan merasa sendirian. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sedang berproses. Teruslah mendekat kepada Allah meski dengan langkah kecil, karena satu langkah kecil yang jujur lebih Allah cintai daripada 1000 langkah besar yang dipaksakan. Percayalah, menjaga iman di tengah kehilangan adalah bentuk ibadah yang sangat besar nilainya. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa kekuatan yang kamu miliki hari ini lahir dari perjuangan panjang yang tidak semua orang lihat. Dan disitulah kamu akan bersyukur, bukan hanya atas apa yang Allah berikan, tapi juga atas apa yang pernah Allah ambil. Pada akhirnya, kita akan sampai pada satu titik di mana hati tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi?" Tetapi mulai berkata, "Aku percaya kepadamu, ya Allah." Bukan karena semua sudah dimengerti, tetapi karena hati telah belajar berserah. Di titik inilah kehilangan berhenti menjadi beban, dan mulai berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Kita menyadari bahwa tidak semua yang pergi harus kembali, dan tidak semua yang hilang harus digantikan dengan hal yang sama. Kadang, yang Allah ganti bukan bentuknya, tapi ketenangan hati kita. Waktu adalah bagian dari pertolongan Allah. Dengan berjalannya waktu, luka yang dulu terasa sangat perih perlahan berubah menjadi bekas yang menguatkan. Kita
Kita mungkin tidak lupa, tapi kita belajar hidup berdampingan dengan kenangan tanpa harus terus terluka. Dan disitulah kita mulai melihat bahwa kehilangan tidak pernah benar-benar menghancurkan kita. Justru ia membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi Allah berjanji bahwa setiap kesulitan selalu disertai kemudahan. Kemudahan itu tidak selalu datang dalam bentuk dunia yang lebih baik, tapi sering datang dalam bentuk hati yang lebih tenang, hati yang mampu menerima, hati yang mampu bersyukur, dan hati yang mampu percaya meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Inilah hadiah terbesar dari sebuah kehilangan. Ketika iman sudah tumbuh kuat, kita mulai memahami bahwa keselamatan tidak selalu berarti mendapatkan apa yang kita inginkan. Keselamatan seringkali berarti dijauhkan dari apa yang kita kira baik, padahal bisa membahayakan iman dan hidup kita. Apa yang dulu kita sesali karena hilang, kini kita pahami sebagai bentuk perlindungan Allah. Dan apa yang dulu membuat kita menangis, kini menjadi alasan kita bersyukur. Di titik ini kita juga belajar untuk tidak terlalu takut pada masa depan. Karena jika Allah mampu menolong kita di masa paling gelap, maka Allah juga mampu membimbing kita di hari-hari yang akan datang. Kita tidak lagi berjalan dengan rasa cemas yang berlebihan, karena kita tahu ada Allah yang selalu menyertai. Kita mungkin belum tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi kita tahu kepada siapa kita menyerahkan hari esok itu. Kehilangan mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih sederhana dan lebih bermakna. Kita tidak lagi mengejar semua hal, tapi memilih apa yang benar-benar penting. Kita tidak lagi terlalu menggenggam dunia, tapi lebih fokus memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan dari situlah lahir ketenangan, yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada keyakinan. Maka jika hari ini kamu masih berada di perjalanan ini, jika kehilangan itu belum sepenuhnya terobati, jangan putus asa. Kamu tidak terlambat, dan kamu tidak sendirian. Allah berjalan bersamamu. Bahkan ketika kamu merasa tidak kuat melangkah, teruslah berdoa, teruslah berharap, dan teruslah percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu mengandung kebaikan, meski kebaikan itu belum kamu lihat sekarang. Suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Bukan karena semua luka telah hilang, tetapi karena kamu tahu, kehilangan itu pernah menyelamatkanmu, menyelamatkan imanmu, menyelamatkan hatimu, dan menyelamatkan hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan di saat itu kamu akan berkata dengan penuh keyakinan, Allah tidak pernah salah dalam mengambil dan tidak pernah terlambat dalam memberi. Semoga Allah menguatkan setiap hati yang sedang berjuang. Semoga Allah mengganti setiap kehilangan dengan ketenangan yang lebih indah. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang mampu bersabar, bersyukur dan berprasangka baik kepadanya dalam setiap keadaan. Sahabat Langkah Cahaya, semoga apa yang kita dengarkan hari ini benar-benar sampai ke hati dan menjadi penguat di saat hidup terasa berat. Ingatlah, tidak semua kehilangan adalah musibah. Bisa jadi, itulah cara Allah menyelamatkan kita dengan cara yang tidak kita pahami saat ini. Namun akan kita syukuri suatu hari nanti. Jika video ini menenangkan hatimu, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang berjuang. Subscribe channel Langkah Cahaya agar kita bisa terus belajar, menguatkan iman, dan melangkah bersama dalam cahaya petunjuk Allah. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari video ini, atau pengalaman kehilangan yang pernah Allah ganti dengan kebaikan. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi penguat bagi hati yang lain. Terima kasih sudah membersamai Langkah Cahaya. Semoga Allah menjaga hati kita, menguatkan iman kita, dan menuntun setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.